Tengah kinerja ekonomi Indonesia yang sebenarnya masih begitu baik dari segi makro, kita lihat juga kita berusaha pilah-pilah, ada beberapa industri-industri spesifik yang sebenarnya mengalami gelombang PHK. Industri padat karya, industri tekstil, dan lain-lainnya. Jika kita berusaha melihat dari kacamata mikro, mereka begitu terdampak dengan post-pandemic recovery dan juga demand dari ekonomi global yang turun secara signifikan. Seperti apa besarnya urgensi dalam hal peningkatan anggaran bantuan sosial demi menjaga daya beli masyarakat di tengah gelombang PHK ini. Namun di satu sisi juga ada proyek-proyek prioritas negara yang kita ketahui harus tetap berjalan. Oke, ini ada beberapa hal ya, kita coba lihat beberapa hal yang tadi diuraikan. Pertama dari sisi makro, kalau kita lihat indikator tingkat pengangguran kita confirm sejak 2020 itu mengalami penurunan terus. Jadi employability sebenarnya meningkat. Dengan pandeminya terbuka, makin banyak kegiatan ekonomi masyarakat makin banyak bisa melakukan kegiatan ekonomi sehingga makanya tingkat penganggurannya turun. Biasanya kalau kita melihat angka tingkat pengangguran, kita juga bersamaan melihat juga angka kemiskinan, karena dia berhubungan. Ya. Angka kemiskinan ternyata juga turun sejak 2020. 2020 itu tahun pandemi. Jadi ketika pandemi memang kita merasakan sekali tekanan di dalam pengangguran, tekanan di tingkat kemiskinan. Namun setelah itu 2021, 2022 perekonomiannya terbuka, 2023 ini juga kita lihat membaik. Okay. Nah, tentu dinamika 1-2 sektor usaha ini menunjukkan selalu saja ada dinamika yang keluar masuk di pasar kerja itu. Namun kalau kita lihat pertumbuhan sektoral, sektor kita pertumbuhannya membaik ya dibandingkan 2021, 2020 apalagi. Jadi kita lihat bahwa kegiatan ekonomi bergerak. Ya, dinamika pasti ada. 1-2 perusahaan pasti ada dinamikanya. Nah, tapi kalau kita lihat secara makro, ini kegiatan ekonomi tumbuh di semua tempat. Bahkan rilis data BPS kemarin menunjukkan cukup merata ya, antara Jawa, Sumatera, Kalimantan pertumbuhan ekonominya cukup merata. Papua yang agak sedikit tertekan. Nanti kita perlu lihat secara khusus itu apakah terkait dengan harga komoditas dan yang lain. Nah, kemudian kalau kita teruskan ke tadi pertanyaannya, jadi gimana APBN-nya? Apakah bagaimana APBN kemudian memberikan buffer bantuan? Nah, kita selalu APBN itu kan kita desain dengan 3 fungsi. Pertama, dia fungsi alokasi. Mengalokasikan resources tadi, uang yang dikumpulkan masyarakat masuk ke penerimaan lalu kita alokasikan ke dalam sektor-sektor kegiatan-kegiatan ekonomi pusat maupun daerah. Itu fungsi alokasi. Kita juga membuat menjalankan fungsi stabilisasi. Kalau kondisi ekonominya sedang tertekan, maka APBN itu menjadi yang boosternya supaya naik. Jadi kita lihat di tahun 2020, seluruh kegiatan ekonomi tertekan, konsumsi tertekan. Tertekan itu maksudnya negatif growth. Growth-nya negatif, investasi negatif, ekspor import juga negatif. Hanya APBN, hanya pengeluaran pemerintah yang satu-satunya positif. Tahun 2020. Dia adalah menstabilkan. Yang lain negatif, dia stabilkan positif. Tapi ketika nanti dia perekonomian itu sudah mulai positif, APBN-nya meredah. Tapi kita jaga supaya APBN tetap memberikan dorongan, karena fungsi yang ketiga adalah fungsi distribusi. Yaitu APBN itu melakukan distribusi karena yang mengumpulkan uang tadi, penerimaan itu adalah dari kelompok yang relatif mampu, yang bayar pajak, yang bayar bea masuk, bea keluar, yang bayar cukai, yang bayar PNBP, kemudian dibelanjakan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan konsentrasi ada bantuan sosial, ada perlindungan sosial yang untuk masyarakat yang membutuhkan. Ini fungsi distribusinya. Distribusi itu juga bukan hanya antar kelompok masyarakat juga, tapi antar region, antar daerah. Jadi kalau lihat APBN, penerimaan APBN
dan belanja APBN di Jawa itu penerimaannya lebih besar, tapi belanjanya lebih besar di luar Jawa kalau ngelihat APBN itu. Nah, ini adalah fungsi distribusi yang dilakukan oleh APBN kita. Sehingga kalau tadi kita lihat prosesnya pemulihan, kegiatan ekonomi berjalan, tapi kita ingin dorong terus konsumsi, karena kita tahu konsumsi ini jadi sangat penting. Nah, APBN-nya bantu. APBN-nya diarahkan kepada APBN untuk rakyat tadi. Perlindungan sosial, program-program perlindungan sosial kita pastikan berjalan, kemudian program-program pendidikan, kesehatan kita pastikan berjalan, daerah juga kita terus berikan transfer dengan harapan daerah juga belanja untuk rakyatnya. Ini desain APBN yang kita ingin terus lakukan untuk mendorong ke kondisi ekonomi pemulihan. Jadi fungsinya tadi